Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Sebelum kita bahas soal Inter ini, tadi Juventus kan main lawan Sevilla nih. Waduh, rusuh lagi dong Pak. Sekarang yang diajak supporternya Sevilla yang diajak rusuh sama supporternya Juve. Jadi ya tahu sendirilah. Kalau ada si A ketemu si B bertengkar, kemudian si A ketemu si C bertengkar. Ya jelas kita tahu di mana letak masalahnya. Aduh, itu aja juga sebenarnya untung-untungan Juventus itu menit 96 baru ngegol, itu mereka udah 1-0, udah dibombardir terus juga sepanjang pertandingan. Kalau Roma memang ininya aku lihat penguasaan bola banyak dipegang sama Leverkusen, tapi peluangnya justru lebih banyak Roma. Kalau kawan-kawan ingin melihat gimana pembahasannya lebih mendetail, lihat di channel Just Talk. Oke, nanti linknya aku kasih di bawah ya. Alright, langsung aja sekarang kita bahas soal Inter. Nah, ini karena kita masih euforia kemenangan 2-0 lawan kakak tiri kita yaitu AC Milan. Ya masih sekitar-sekitar itu aja. Tapi sebelum itu ada berita baik ini. Ada berita bagus ini. Marotta mengkonfirmasi bahwa, sebenarnya bukan mengkonfirmasi sih, tapi kalian nilai sendirilah. Pokoknya dia bilang ini, Onana itu tidak dijual. Lebih spesifik lagi adalah dia bilang kami tidak memasangnya dalam daftar jual dan tidak ada penawaran resmi yang masuk hingga saat ini. Nah, ini bisa bermata dua. Yang pertama tentu saja seperti yang aku bilang sebelumnya bahwa siapapun itu akan dijual kalau harganya cocok. Sempaknya Sang aja akan dijual, apalagi Onana. Ya masalahnya harga yang cocok. Biasanya yang terjadi dalam dunia sepak bola itu adalah jika ada pemain yang tidak dimasukkan daftar jual itu, pemain ini hanya akan dijual kalau penawaran yang datang itu melebihi dari valuasi market dia. Misalnya harganya kalau Onana kan perkiraanku ya 70 sampai 80 lah. Kalau ada penawaran yang datang 100 juta yang nggak mungkin nggak dijual juga. Siapa suruh miskin ke? Kemudian itu kabar baik pertama. Ini pertama kalinya ada omongan dari manajemen soal Onana karena selama ini kan didiamin aja kan. Dibilang 40 juta, kemudian 50 juta, kemudian 60 juta nggak ada tanggapan. Sekarang ada tanggapan. Ini langsung si Marotta yang ngomong. Kemudian yang kedua adalah soal Inzaghi. Setelah sebelumnya manajemen cenderung tutup mulut terkait Inzaghi, dibiarkan saja isu-isu liar, katanya diganti Simeone lah, katanya si Thiago Motta lah, katanya De Zerbi lah, semua dikait-kaitkan dengan Inter. Sekarang Marotta sendiri yang ngomong, bukan Tuttosport, bukan apa, yang ini sumbernya dari FC Inter 1908. Marotta sendiri bilang, saya rasa, ini dia bilangnya masih saya rasa sih, saya rasa Inzaghi masih akan melatih Inter musim depan. Nah, berarti kalau nanti terjadi suatu hal yang luar biasa, masih ada kemungkinan akan dipecat. Walaupun sekarang dia berani ngomong ini, berarti apa ya? Kalau tidak ada suatu hal yang luar biasa, maksudnya sekarang lawan Milan, kita kan udah punya tabungan 2-0 kan. Kalau kita sampai gagal ke final, itu kan berarti kita harus kalah dengan selisih 3-0 minimal. Bukan 3-0, sorry, selisih 3 gol minimal. Nah, ini kan kekalahan yang memalukan kan. Nah, ini kan masuk kategori kejadian luar biasa. Kemudian di Serie A table. Serie A table kita itu kan ada di peringkat 4 sekarang. Kalau sampai kita terlempar lagi dari peringkat 4 di akhir musim, ini aku liatin ya. Apalagi dengan tambahan bahwa Juventus itu hampir pasti dikurangi dia nilainya, yang berarti kita itu ada di peringkat 3 sekarang. Kalau sampai terlempar dari peringkat 4, nah ini juga kan masuk ke kejadian luar biasa. Sebenarnya ini sama saja dengan rumor yang sudah beredar bahwa kalau sampai Inter finish di luar 4 besar, kemungkinan Inzaghi akan dipecat. Jadi ya dia antara mengkonfirmasi, tapi di sisi lain dia menguatkan atau berusaha meredam suara-suara sumbang ini biar tenang lah, karena mau ke final kan, biar suasana ruang ganti itu jadi adem ayem kayak gitu. Nah, kemudian sekarang kita bahas sedikit lagi tentang pertandingan lawan Milan kemarin. Ini banyak sekali yang mengingatkan, dalam tanda kutip yang mengingatkan, membahas bahwa aktor kunci di balik kemenangan Inter itu semuanya gratisan.
Lebih jauh lagi yang nyetak gol itu semua asalnya dari Roma. Dzeko, kemudian Mkhitaryan, ini semua dari Roma market. Yang aku Dzeko agak lupa sekarang. Seingatku Dzeko itu gratis, tapi katanya ada yang bilang ada kayak apa itu, semacam perjanjian kalau masuk 4 besar nanti Inter harus bayar berapa kayak gitu ke Roma. Aku nggak terlalu yakin, anggaplah gratis, kalau 1,5 juta itu kan sudah masuk hitungan gratis kan. Nah, itu Dzeko dan Miki itu semua mantan pemain Roma. Kemudian kita lihat yang ngasih asis. Yang ngasih asis ke Dzeko itu Hakan. Ini pemain gratis juga, walaupun ya signing fee-nya nggak murah juga kan, 10 juta. Cuma untuk sekelas Hakan 10 juta ini kan ya ibaratnya udah gratis lah. Itu pemain gratis. Kemudian yang ngasih asis ke Mkhitaryan, Di Marco juga pemain gratis kan. Ini gila, ini entah kebetulan atau memang ketajaman naluri seorang Marotta. Tapi kalau kebetulan kok terus-terusan gitu. Kayaknya bukan kebetulan. Makanya kemarin ada yang bilang, udah manajemen Inter pecat aja, Marotta pecat aja, nggak becus cari pemain tua-tua. Kalau Inter ini bukan Marotta yang pegang, ini bakalan jauh lebih parah ini. Semua orang sudah mengakui kok. Gila. Kemudian ada joke Onana ini, entah dia sarkas atau gimana. Dia bilang gini, great if my teammates keep doing all the work. Jadi ya enak gini kalau teman-temanku yang melakukan kerjaannya, melakukan semua pekerjaan. Ini menyasar ke waktu lawan Milan, hampir tidak ada peluang berbahaya ke arah Onana. Memang ada tembakan on target yang dia tangkap kan, tapi ini kan tembakan yang tidak berbahaya. Apakah dia nyindir Milan atau dia memuji teman-temannya? Wah, pertahanannya bagus. Tapi dia bilang, wah, job half done. Jadi pekerjaan kami baru setengah yang selesai, karena di leg kedua segalanya masih bisa terjadi, apalagi skornya masih 2-0 kan. Ingat kawan-kawan, dulu kita lawan Arsenal menang 3-0, habis itu kalah 5-1. Jadi ya jangan senang dulu, jangan ikut-ikutan fans kakak tiri yang belum apa-apa udah nari-nari, sudah bilang wah di final nanti lawan Madrid. Anjir, semifinal aja belum kelar, Pak. Lautaro Martinez, nah ini hal yang menarik. Aku pernah sepintas bilang, setiap Lautaro Martinez pakai ban kapten dia mainnya luar biasa kan. Kayaknya kawan-kawan juga ada yang beberapa yang komen begitu. Nah, dia menanggapi, ternyata ada yang nanya, apakah ini karena kamu pakai ban kapten makanya tampil istimewa? Enggak, dia bilang itu. Dengan ataupun tanpa ban kapten, aku menolong tim ini, membantu tim ini, gitu dia bilang. Ya memang sih kalau aku lihat itu kebetulan aja pas dia main bagus, tapi sering kok walaupun dia nggak pakai ban kapten, dia tetap sering main bagus juga. Dia pernah main nggak bagus itu kan sekitar bulan lalu aja, ketika banyak buang-buang peluang, dan pernah karena kelelahan banget. Aku lihat dia yang biasanya selalu berlari, waktu itu memang sedikit banget larinya, kayak kerasukan Gagliardini kan. Nah, kemudian Eto'o, kok Gagliardini? Kenapa sih Gagliardini kok masuk ke otakku? Eto'o dia bilang gini, experience made the difference for Inter versus AC Milan. Ini maksudnya adalah yang ngegol itu kan aki-aki semua. Dzeko 37 tahun. Kemudian Mkhitaryan 34 tahun. Nah, dia bilang bahwa ya memang pemain muda itu secara fisik biasanya lebih unggul. Tapi ada satu yang mereka tidak miliki, yaitu pengalaman. Nah, kalau kawan-kawan ingat bagaimana Dzeko terjadi proses gol itu menurutku bukan adu fisik, karena Calabria kan ya belum tua-tua banget kan, tapi di satu sisi aku nggak ngerti kenapa Calabria yang jaga Dzeko, karena dari tinggi badan ini udah kalah banget kan. Itu satu. Yang kedua yang terjadi itu adalah mereka seolah-olah berusaha memperebutkan posisi, tapi dengan cerdiknya Dzeko kemudian mundur sehingga Calabria itu kayak kehilangan keseimbangan. Padahal walaupun Dzeko tinggi, sebenarnya bola itu kan nggak tinggi banget. Calabria itu nggak perlu berdiri, kalau dia tidak goyah posisinya itu dia bisa menghalau bola itu.
Bahkan misalnya pakai kaki dia bisa atau gitukan aja kepalanya kan bisa. Tapi karena dia udah kayak mau jatuh ke belakang itu nggak bisa, dicomot sama kakinya Zeko. Nah, inilah yang apa ya, duel-duel seperti ini adalah bukan bukan duel yang mengadu fisik, tapi duel yang mengadu kejelian dalam membaca arah bola dan membaca mungkin namanya dorong-dorongan itu kan. Ketika dia dirasa akan didorong oleh Calabria, dia langsung mundur sehingga Calabria kayak ngedorong angin kan langsung kayak gitu kan. Nah, ini kemudian Mkhitaryan juga. Mkhitaryan kan memang dia sprint dari lapangan tengah. Tapi ini kan bukan sprint yang kencang banget. Yang terjadi adalah dia bisa melepaskan diri dari Tonali di detik-detik akhir. Ketika bola itu seakan-akan itu mau diambil oleh Lautaro, Tonali juga yang sebelumnya mengawal si Miki melepaskan kawalannya, dia mendekat ke arah Lautaro. Yang dilakukan oleh Miki adalah bukannya dia berhenti berlari, tapi malah mentambah kenceng dan mengubah arah untuk mengejar arah bola itu, seolah-olah dia tahu bahwa bola itu akan dilepas oleh Lautaro. Nah, kenapa dia tahu bola itu akan dilepas oleh Lautaro? Karena dia melihat bahwa Lautaro melihat ke arah dirinya. Ini yang namanya pengalaman, ini adalah komunikasi tanpa bicara menurutku. Dan kalau pemain muda biasanya dia dalam hal-hal yang sublime atau apa ya? Sublime itu maksudnya hal-hal yang tidak kasat mata, ini biasanya mereka tidak mampu membaca hal seperti ini. Itu makanya aku setuju banget dengan komentarnya si Eto'o. Wah, Eto'o ini biarpun dia pernah main di Barcelona kan dia memang mendukung Inter banget. Karena gila, Eto'o satu-satunya pemain yang sampai saat ini itu berhasil meraih meraih treble winner 2 musim berturut-turut. Pertama di Barcelona, kemudian di Inter Milan. Gila, ini legenda sejati Inter Milan ini. Oke, itu aja guys untuk konten kali ini. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang nonton. Jangan lupa selain channel Ngomin, ada juga aku punya channel Ngomla. Dan yang kedua adalah Just Bacot, plesetannya Koci itu. Oke, itu dulu. Sampai jumpa. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Treble winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan